Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwalianto dari kelas 4E. Pada video kali ini saya akan membuat tugas sistem basis data. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat mengenai tipe data, penggunaan variabel di PL/SQL, kemudian conditional control if dan case, serta basic loop. Baiklah, dari yang pertama kita akan membuat cara penggunaan variabel tipe data pada PL/SQL. Baiklah, langsung saja kita akan membuatnya. Di sini saya akan membuat sebuah tampilan di mana outputnya itu seperti menampilkan nama atau seperti data mahasiswa teknik informatika. Yang pertama kita akan membuat declare dengan variabel nama, varchar-nya varchar 2 50, kemudian titik koma. Ini kita kopikan saja, nanti di sini kita bikin variabel gender atau jenis kelamin, varchar-nya sama 50. Kemudian variabel alamat kita bikin varchar-nya juga 50. Kemudian variabel jurusan, varchar-nya juga 50. Kemudian untuk jurusan ini kita tidak boleh kosong, jadi di sini bikin not null dengan defaultnya teknik informatika. Di sini kita beri tanda kutip. Setelah itu menampilkan nilai IPK, yang dimana ini berisi tipe data number yang berisi 3,2. Kita coba dulu 3,2 bilang koma. Kemudian begin. Ini kita buat dulu biar nampak ya. Selanjutnya kita bikin di sini outputnya yang mana dbms output line. Kemudian di sini menampilkan program. Di sini outputnya kita bikin program menampilkan data mahasiswa informatika. Di sini titik koma. Kemudian setelah ini kita bikin v namanya sama dengan namanya, kita bikin nama saya Alwalianto. Kemudian sini titik koma. gendernya laki. Kemudian alamatnya, variabel alamatnya, yang mana kita bikin alamat saya alamatnya bikin aja sini tuanku jalan tuanku Tambusai, titik koma. Kemudian IPK-nya bikin di sini karena 3, bikin
3,75 misalkan. Karena ini tipe datanya number, maka tidak pakai tanda kutip. Kemudian bawahnya kita buat di sini dbms dot put line-nya dalam kurung ini menampilkan nama, kemudian ini v nama, kita copy sampai bawah nih. Ini v alamat dengan sini alamat, kemudian kita copy lagi gender, terbalik ya udah gak apa lah. Gender ini kita hapus saja jadi jurusan. Kemudian bawahannya kita buat IPK. Kemudian kita ketik N, kita save, kemudian kita lihat di terminal. Oke, baiklah, kembali lagi. Tadi sebenarnya ada yang salah di programnya, jadi saya ulang lagi. Tadi ada yang kurang titik komanya. Jadi saat contoh yang sudah saya buat ini, kita akan lihat outputnya. Kita buat set server output on, kemudian add latihan 1, kemudian muncullah hasil outputnya, yaitu seperti ini. Program data mahasiswa informatika yang menampilkan nama Alwalianto, gender laki-laki, alamat Jalan Tuan Kutambusai, jurusan Teknik Informatika, IPK 3,75. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan variabel pada penggunaan tipe data variabel pada PL/SQL. Selanjutnya kita akan membuat contoh dari latihan yang kedua, yaitu kita akan membuat contoh dari penggunaan if else. Setelah kita akan membuatkan sini contoh if. Contohnya sini saya akan buat sederhana saja. Contohnya seperti pertama kita akan deklarasikan, kemudian nomornya kita bikin sini integernya 3, kemudian sama dengan 4. Sini kita akan membuat if else. Di sini integer 3 sama dengan 4. Kemudian kita setelah dideklarasikan begin, kemudian jika dalam kurung nomor sama dengan 2, kemudian kita pilih dbms nya dot put line dalam kurung
kita bikin sini nomor sama dengan 2. Kemudian jika tidak, else, jika dia, kemudian kita bikin berlampak else dbns output lainnya dalam kurung nomor tidak sama dengan 2, koma, and if, kemudian and. Coba kita lihat. Nah, apabila di sini kita contohkan dideklarasikan nomor integer 3 sama dengan 4. Jika nomor 2, maka nomornya akan sama dengan 2. Jika dia false, maka nomornya tidak sama dengan 2. Maka di sini kita lihat outputnya mengatakan di sini nomor tidak sama dengan 2 karena di sini 4. Jadi di sini bernilai false. Karena di sini if true atau nomor sama dengan 2, maka output dari true-nya yaitu sama dengan 2. Jika dia false, maka akan menampilkan nomor tidak sama dengan 2. Ini contoh sederhana dari penggunaan if else. Selanjutnya kita akan menggunakan contoh dari penggunaan case. Ini kita kasih komen dulu. Jadi langsung kita bikin di sini declare penggunaan dari case ya, contoh sederhana saja ya. Sebelum itu kita coba lagi contoh dari penggunaan if. Kita tambah outputnya dengan cara ini, contoh dari penggunaan if. Jika if else, kita ada else if ya, else if, maka kita kasih komen saja lagi tadi. Ini kita kasih komen, kemudian kita copy aja ini di bawah ini, kemudian kita tambah di sini outputnya. Di sini kita bikin else if nya, else if nomor sama dengan 3, jika dia nomornya sama dengan 3, dan DMS outputnya kita buat di sini nomor sama dengan 3. Jika else if di bawah lagi, else if nomor sama dengan 4, dan Ctrl C sini kita pastekan di situ, kemudian di bawahnya kita bikin sini else tidak sama dengan 5. Kita contoh ini. Ini kan di sini kita
saya bikin di sini outputnya nomor sama dengan 2, 3, ini 4, dan ini 5. Oh, dia belum di save. Coba. Ini dia. Seperti kita lihat di sini declare nomor integer sama dengan 4. Deklarasikan variabel tipe data integernya sama dengan 4. Maka di sini terdapat if yang pertama, yaitu sama dengan 2. Di sini 4. Maka kita lihat di sini eksekusi yang dijalankan pada outputnya yaitu nomor sama dengan 4. Maka di sini ada 2 else if, karena jika else if yang ini bernilai false, maka dia akan mencari ke yang selanjutnya sampai dia bernilai true. Di sini di else if yang kedua ini nomor sama dengan 4 merupakan true, sehingga else if yang nomor 3 ini diabaikan. Jika ini diganti dengan 5 misalkan, kita lihat apakah ada output yang dihasilkan. Jika ini kita bikin 5, maka if yang di atas ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini bernilai false, maka dia akan langsung ke else yang bernilai true, yang mana nomor ini variabel integer sama dengan 5 ini, maka outputnya menampilkan nomor sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita akan membuat latihan case. Contoh case sederhana. Contoh case, misalkan kita akan membuat declare dari nilai tipe data number. Kita bikin numbernya 10 misalnya, koma, begin. Kita bikin sini when nilai besar sama dengan 80, dan kita bikin outputnya dbms dot put line dalam kurung ini a, koma. Kita copy saja ini cepat. Sebanyak itu 2, 3, 4. Sini kita bikin 4, kemudian kita ubah ini ya nilai-nilainya. Kita kalau untuk yang when kedua ini diganti dengan nilai di antara between di antara 70 and 79. Kemudian hasilnya adalah B, sama dengan B. Jika ini nilainya sama dengan between antara 60 dan 69, maka ini adalah C, dan ini D. C. Ini kita ganti juga kondisinya, kita bikin when-nya. Oh ya, ini lupa di sini case-nya. Karena ini nggak mau jalan tidak. Case when nilainya lebih besar sama 80, maka iya A. Jika di antara rentang 70 dan 79, maka dia akan bernilai B. Rentan antara 60 dan 69, maka dia C.
dan ini kita buat misalkan nilainya diantara between 50 and 59 D. Dan yang terakhir kita akan kita tambah dengan else yang mana dbms hasil outputnya dot put line yaitu E jika tidak memenuhi semua nilai ini, koma. Kita bikin n case n save, kita lihat, nah itu dia. Maka kita lihat di sini kasusnya yaitu di mana nilai ini kan tidak ada kita sama dengan berapa nilainya kosong misalnya ini bukan, tidak ada nilai bernilai, maka when yang ini sampai kondisi dari antara seperti besar sama dengan 80 untuk menampilkan A, B, C, D, maka dia tidak memenuhi dan bernilai false karena di sini tidak ada bernilainya, maka dia langsung menuju ke else. Nah, kondisi else nya di mana bernilai E. Jika kita akan memberikan di sini bernilai misalkan 100 lah, kita coba 100, apakah outputnya A. Kenapa dia bernilai A? Karena dia mengambil kondisi yang bernilai true, yaitu 100 ini besar sama dari nilai 80. Jika dia di antara 70 dan 79, misalkan nilainya 75, kita lihat dia menampilkan nilai B. Nilai true-nya di kondisi yang kedua. Jika untuk menampilkan kondisi yang C atau kondisi ketiga, di mana nilai yang ini sama dengan 65, Ctrl S, dia akan bernilai C. Jika dia bernilai 55, maka dia akan kondisi yang keempat, yaitu di antara rentang nilai 50 dan 59 yang mana merupakan nilai D. Oke, selanjutnya kita akan menambah sini latihan 4.sql. Ya. Nah, contoh seperti nilai genap atau ganjil lah ya, perulangan ganjil. Perulangan ganjilnya seperti kita buat di sini declare, kita looping nilai ganjil n, kita bikin numbernya 3, tipe datanya kita sama dengan 1, kemudian begin. dbms put line dalam kurung nilai dari menampilkan nilai bilangan kecil. Oke. Loopnya kita bikin dbms put line nilai dari n adalah n,
Kemudian n sama dengan kondisinya yaitu n tambah 2. Kemudian jika if n-nya lebih besar dari 12, kan nanti bilang ganjil ya, maka then exit and if and loop n. Kita lihat di sini, saya coba terangkan dikit. N kita bikin n nilai numbernya sama dengan 1, maka di sini untuk menampilkan bilangan ganjil, nilai dari n adalah bilangan ganjil. N-nya sama dengan n ditambah 2, dimana nilai batasnya di ulangan 12. Kita lihat outputnya 4. Oh, ini nggak pakai titik koma, coba kalau bisa. Belum di save. Oh, itu dia. Oh ya, karena if ya. Baiklah, di sini dbn kita buat sini outputnya nilai dari n adalah n sama dengan nilai ini n ini 1 ditambah 2. Di nilai n ini hasil dari ini maksimalnya di perulangan yang ke-12 ya. Jadi kita lihat di sini dari antara rentang nilai 1 sampai 12, bilangan mana saja yang bernilai ganjil, maka tampilan dari outputnya yaitu, karena 1 itu sudah ganjil, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3 yang bernilai ganjil. Jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka dia tidak muncul. Jika 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka yang ditampilkan ini hanya nilai ganjil. Kita lihat di sini menampilkan nilai ganjil, nilai dari n-nya itu ya 1, 3, 5, 7, 9, 11 yang merupakan nilai ganjil. Oke. Kalau contoh lainnya, misalkan jika kita mencari nilai genap ya, misalkan di 12 ini, coba kita ganti ini dengan sama dengan 1. Apakah output yang ditampilkan? Jika kita ganti dengan 1, ini nilainya akan menampilkan seluruh nilai dari ini, seluruh nilainya. Jika logikanya kita ganti 3, apakah dia akan bernilai genap? Tetap bernilai, ada yang ganjil, genap, ganjil, genap. Sama dengan jika nilai dari ini kita bikin 0, maka akan menampilkan nilai dari nilai yang bernilai genap.
satu. Ini satu coba. Oke, kalau 0. Oke, berarti jika kita ingin menampilkan nilai bernilai genap, maka ini kita ganti 0 dan ini sama dengan 2. Oke, baiklah, ini sepertinya ada kesalahan, tidak mau diklik. Udah, contohnya seperti tadi saja. Baiklah, sampai di sini aja video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini, atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Ini contohnya dapat bisa dilihat, contohnya itu sederhana yang saya buat. Baiklah, sampai sini aja video kali ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.